Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, mulai dari ayat 11, kita akan membaca secara bergantian. Ayat 11 saya baca, ayat 12 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Titus pasal yang kedua, di ayat 11 sampai dengan 15. Ayat 11 berbunyi demikian: karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirinya di kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk memuduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa ya. Kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita, dibuktikan dari pengorbanan dirinya ya, pengorbanan dirinya demi keselamatan umat manusia. Di ayat pertama berkata, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, kasih Allah berlaku untuk semua manusia. Ya, Allah tidak pilih kasih. Allah tidak hanya mengkhususkan satu suku saja. Ya, Allah tidak mengkhususkan satu bangsa saja. Ya, atau satu pribadi saja, tidak, tapi Allah mengasihi semua manusia dan Dia mau menyelamatkan semua manusia. Tetapi persoalannya adalah tidak semua manusia memperoleh keselamatan. Ya, tidak semua. Siapa yang mengalami keselamatan? Yang datang kepada Dia. Ya, yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Nah, jadi keselamatan betul ya diperuntukkan untuk semua orang. Jadi Yesus datang ke dunia untuk semua orang, tapi tidak semua orang yang datang kepada Yesus. Nah, kita yang datang kepada Yesus, kita bersyukur ya, karena sungguh kita meresponi kasih-Nya, meresponi panggilannya. Nah, di ayat 14 berkata begini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kematian Yesus di kayu salib ya dikatakan menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi Yesus mengorbankan dirinya, Yesus mati di kayu salib supaya kita terbebas dari segala kejahatan. Jadi kuasa kejahatan itu, kuasa dosa yang ada di dalam diri kita ya ditaklukkan oleh Yesus, ya dikalahkan oleh Yesus. Dan untuk itu, demi kemenangan kita, membebaskan kita dari kejahatan itu, dari upah dosa yang adalah maut itu, Yesus mati di kayu salib ya. Nah, dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita meresponi kematian Yesus di kayu salib itu, kita percaya kepada Dia, ya berarti kita telah dikuduskannya untuk dirinya. Jadi kita ini adalah umat Allah.
Ya, jadi kita dikhususkan oleh Yesus untuk dirinya. Jadi kita kepunyaan Allah. Allah itu kudus, Yesus kudus, Tuhan kita kudus. Jadi dia mau supaya umat yang datang kepadanya, umatnya juga adalah umat yang kudus. Di bagian lain firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah layak di hadapan Allah. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus telah mengalami pengudusan itu. Jadi kita orang yang sudah dikuduskan, ya. Jadi kita ini kepunyaan Allah, kepunyaan Tuhan sendiri, dan untuk menjadi kepunyaannya, ya, dia yang kudus berarti kita harus kudus. Ketika kita menjadi kepunyaannya berarti kita harus kudus, dan untuk itu supaya kita kudus, ya, Yesus mengorbankan dirinya, ya, menyerahkan dirinya bagi kita. Wow, ini harga yang mahal kita ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini bukan kaleng-kaleng, ya. Karya penyelamatan Yesus dalam hidup umat manusia ini luar biasa. Ya, harganya adalah darah yang kudus, darah yang mahal untuk kita. Jadi kita ini memiliki harga yang mahal. Maka kita pergunakan hidup kita sebaik mungkin, atau kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah. Maka dikatakan apa yang harus kita lakukan? Di ayat 12, Ia mendidik kita, ya, supaya kita meninggalkan kefasikan, ya, dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita memang masih ada dalam dunia, tetapi dalam dunia ini kita tetap beribadah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, ya, meninggalkan kefasikan. Jadi jangan mau lagi hidup di dalam kefasikan, ya, kefasikan perbuatan-perbuatan dosa itu loh. Manusia lama kita harus tinggalkan. Yang tadinya kita tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau beribadah, ya, melakukan tindakan-tindakan yang kasar, yang jahat, penuh dengan dosa, balas dendam. Wah, itu semua kita tinggalkan, ya, lepaskan. Rasul Paulus pernah berkata, matikanlah keinginan-keinginan daging itu, ya. Jadi tinggalkan kefasikan. Kita tidak boleh hidup gaya hidup orang fasik lagi, nggak boleh. Sebagai orang-orang yang dikuduskan, jangan lagi kita memiliki gaya hidup orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Allah, ya. Orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak mengikuti aturan Allah, pokoknya sesuka hati gitu loh, ya, syarat dengan perbuatan yang jahat, ya. Itu orang fasik. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Dan dikatakan berikut, keinginan-keinginan duniawi, ya, keinginan-keinginan duniawi, ya. Nah, kalau berbicara keinginan duniawi, ini konotasinya ya negatif, ya. Jadi karena dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, oleh iblis, ya, maka dengan segala sistem duniawi ini itu menyeret kita jauh daripada Tuhan. Tinggalkan itu, ya, hal yang duniawi, ya, kedagingan kita, duniawi, kedagingan, hawa nafsu, ya, kuasa kegelapan di situ bekerja. Nah, jangan kita mengikutinya, ya. Misalnya keinginan duniawi apa, wah, seperti tawaran iblis pernah kepada Yesus, ya. Oh, semua ini menjadi kuberikan kepadamu, milikmu, ya. Semuanya, harta, semua segala kekayaan, tapi sembahlah aku, kata iblis, ya. Yesus katakan apa? Nyalah engkau iblis. Nah, keinginan dunia itu ingin jadi orang hebat, ingin kaya raya, wah, ingin dihargai, macam-macam lah, ya. Ingin jadi, waduh, kalau dia lagi marah jangan sampai, ya, dia dilecehkan, dikecilkan gitu. Pokoknya kamu menghalangi pekerjaan saya, kata dia. Nah, orang dunia, ya. Jadi menyelesaikan persoalan-persoalan secara dunia, tidak dengan cara yang benar. Nah, itu tinggalkan keinginan-keinginan dunia, lepaskan, ya. Kita harus lepaskan.
Dan supaya kita hidup bijaksana, ini yang benar adalah kita mau hidup bijaksana, ya, penuh hikmat, ya, lakukan yang semestinya kita lakukan yang sesuai dengan firman Allah, ya, ini yang harus kita kerjakan, adil, ya, jangan pilih kasih, dan beribadahlah, ya, kepada Allah di dalam dunia. Jadi ketika kita masih ada di dalam dunia ini, tetap ibadah kita, ya. Ibadah yang sejati apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seluruh hidup kita ini adalah ibadah kita. Jadi apapun yang mau kita lakukan, kita perbuat, kita katakan, kita mau katakan atau lakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Itu ibadah. Jadi penuh dengan kontrol diri kita. Jadi waktu melakukan segala sesuatu, adakah ini untuk kemuliaan Tuhan? Adakah ini kehendak Allah? Ya, jika tidak, maka kita tidak boleh melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya menolong kita. Kita bersyukur, ya, untuk keselamatan kita. Ini sesuatu yang mahal. Ini harganya besar, ya. Ya, Yesus menyerahkan dirinya. Ya, Yesus menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi yang mestinya kita yang disalib itu, tetapi kemudian Yesus yang disalib demi keselamatan kita. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita sudah diselamatkan. Kita adalah umat pilihannya, umat yang dikuduskannya. Nah, oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita, tunjukkan, lakukanlah yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Jangan lagi hidup di dalam dosa, dalam kefasikan, dalam keinginan-keinginan duniawi tadi, tetapi kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi harus ada pembaharuan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita datang kepada Tuhan, bawa segala beban pergumulan kita kepada Dia. Niscaya Dia memberikan jalan keluar untuk setiap beban pergumulan yang kita hadapi. Kita nyanyikan satu pujian.